Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya, Merly Saputri, dengan NIM 1913511163 dari kelas pagi C STT Wastu Kancana Purwakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan isi device manager, fungsi dan isi disk management, dan juga cara partisi ruang memori dan menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi. Nah, langsung aja teman-teman ke pembahasan yang pertama, yaitu device manager. Device Manager adalah sebuah control panel yang ada di sistem operasi Microsoft Windows yang memungkinkan bagi pengguna untuk melihat dan mengontrol perangkat keras yang ada dan terinstal pada sebuah komputer. Nah, apa aja sih fungsi dari Device Manager? Fungsi Device Manager diantaranya yaitu menunjukkan status suatu hardware, menunjukkan informasi detail suatu hardware, mengelola driver hardware, disable and enable hardware, mengidentifikasi konflik antar hardware, dan memberikan pesan error terjadinya problem status device. Device Manager ini paling sering digunakan untuk pengelolaan driver suatu hardware. Misalnya seperti instalasi driver, uninstall driver, update driver, rollback driver, dan bermacam problem yang berkaitan dengan driver suatu hardware. Nah, oke teman-teman, tadi kan kita udah tahu ya, apa sih pengertian dari device manager dan apa saja fungsi dari device manager. Selanjutnya, kita akan memasuki penjelasan tentang bagaimana cara membuka device manager di PC atau laptop kita. Cara yang pertama, kita klik kanan di disk PC, lalu kita klik Properties. Lalu akan muncul Device Manager. Nah, seperti ini tampilan dari Device Manager. Ini baru cara yang pertama ya teman-teman. Kita lanjut cara yang kedua. Cara yang kedua, kita klik tombol Start, lalu kita cari Control Panel. Nah, kita open, lalu kita masuk ke System and Security. Di sini kita klik yang System, dan di sini ada option Device Manager. Nah, seperti ini ya teman-teman, sama seperti cara yang pertama, cuman lebih sedikit rumit. Nah, sekarang saya akan memberikan cara yang ketiga yang menurut saya ini lebih simpel dan lebih cepat untuk membuka Device Manager. Dengan cara type Device Manager di kolom search di sini teman-teman, lalu kita open. Nah, hasilnya akan seperti ini, sama seperti cara yang pertama dan cara yang kedua, hanya saja cara yang ketiga ini lebih simpel dan lebih cepat. Oke, sekarang saya akan masuk ke penjelasan tentang isi atau menu di dalam Device Manager. Di paling atas ini teman-teman, di sini ada nama desktop kita atau desktop PC atau komputer yang sedang kita gunakan. Nah, biasanya di nama desktop ini tidak akan sama teman-teman antara PC satu dengan PC yang lainnya. Jadi tergantung PC atau laptopnya seperti apa. Selanjutnya di sini ada audio input dan output. Kita klik. Ada mikrofon dan juga ada speaker. Sebelumnya audio input adalah suara masukan dan audio output adalah suara keluaran. Di sini bisa kita lihat bahwasanya mikrofon sebagai audio input dan speaker sebagai audio output. Selanjutnya ada batteries. Batteries ini adalah baterai yang ada di dalam laptop. Nah, ini ada dua ya teman-teman, ada Microsoft AC Adapter, ada Microsoft ACPA Compliant Control Method Battery. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada Microsoft
AC adapter. Ini adalah sebuah driver yang menghubungkan charger laptop dengan adapter. Yang kedua di sini ada Microsoft ACPI, Compliant Control Methods Baterai. Nah, ini adalah untuk menjeda ketika baterai laptop sudah full atau 100%. Misalnya baterai kita sedang lowbat nih teman-teman, terus kita charger. Nah, nanti kalau misalnya sudah full atau 100%, dia akan dijeda oleh Microsoft ACPI Compliant Control Method Baterai ini. Oke, next ke kamera. Kamera ini yang saya gunakan di dalam laptop saya yaitu namanya ini teman-teman, saya menggunakan webcam. Nah, biasanya kalau kamera itu bawaan dari PC atau laptopnya sendiri ya teman-teman, jadi nggak harus sama juga seperti yang nama desktop ini. Selanjutnya ada komputer. Komputer ini berfungsi untuk mengelola data sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Di sini tertera bahwasanya komputernya adalah ACPI x64-PC. Nah, ini biasanya teman-teman untuk kita mengetahui bahwa sistem mana nih yang support sama PC atau laptop kita. Kan ada yang support dengan 34 bit dan ada juga yang support dengan 64 bit. Oke, next kita langsung masuk ke disk drivers. Nah, disk drivers ini berfungsi untuk menyimpan data digital. Semua data yang disimpan di komputer ada di hard disk. Contohnya seperti dokumen, foto, video, musik, program, bahkan sistem operasi komputer pun disimpan di hard disk komputer. Namanya kalau di laptop saya yaitu Hitachi HTS Torula 84 ini. Ini adalah nama dari disk drivers laptop saya. Nah, selanjutnya di sini ada display adapters. Display adapters ini hingga saat ini telah mengalami banyak perkembangan. Mulai dari monochrome display adapter. Ini untuk teks yang monokrom, kemudian color graphic adapter untuk monitor teks berwarna, lalu dilanjutkan dengan enhanced graphic adapter, dan versi terakhir yaitu VGA atau video graphic adapter. Selanjutnya di sini ada Human Interface Device. Nah, Human Interface Device ini sebuah kelas perangkat USB yang menggambarkan perangkat antarmuka seperti keyboard, mouse, game controller, dan lain sebagainya. Sini ada juga ya teman-teman, ada ID Combined Wireless Radio Controls dan juga ada USB Input Device. Selanjutnya ada IDE ATA or ATAPIC Controllers. Nah, ini ATA ini kepanjangan dari Advanced Technology Attachment yang menggunakan 16 bit paralel digunakan untuk mengontrol peralatan komputer. Kalau di laptop saya di sini namanya standar SATA AC controller. Oke, kita masuk ke keyboard. Nah, keyboard adalah piranti untuk mengetik, memasukkan huruf, angka, atau simbol tertentu ke perangkat lunak atau sistem operasi yang dijalankan oleh komputer. Nah, ini nama dari keyboard yang saya gunakan. Lalu selanjutnya ada mic and other point device. Nah, mic and other pointing device ini yaitu sebuah piranti masukan yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data spasial ke dalam suatu komputer. Data spasial itu atau bisa disebut dengan kontinu dan juga multidimensi, teman-teman. Di sini ada Asus Touchpad dan ada juga Compliant Mouse. Nah, selanjutnya ada monitor. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya monitor ini adalah perangkat output yang menampilkan huruf atau gambar baik diam atau bergerak yang diproses dari CPU melalui media input. Selanjutnya ada network adapters. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman. Network adapters ini berfungsi untuk mengubah,
mengirim, dan menerima data dari atau menuju ke jaringan. Kita lanjut teman-teman, selanjutnya ada print queues. Nah, print queues ini adalah berfungsi untuk mengantrikan file yang akan dicetak oleh printer. Di sini banyak ya teman-teman, ada fax, ada Microsoft Print to PDF, terus ada Microsoft XPS Document Writer, ada OneNote for Windows 10, dan juga ada Root Printer Queue, dan juga Send to OneNote 2010. Selanjutnya ada namanya prosesor. Prosesor ini berfungsi untuk memproses semua perhitungan yang harus dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada software device. Software device berfungsi untuk pengaturan dalam perangkat lunak. Di sini ada Microsoft Device Association Root Enumerator, ada Microsoft GS Wavetable Scenes, ada Microsoft RRES Root Enumerator. Ketiga teman-teman yang merupakan bagian dari software device. Selanjutnya ada sound, video, and game controllers. Sound, video, and game controller adalah sebuah sound card untuk mendengarkan semua hasil suara dari olahan komputer, untuk menerjemahkan output atau keluaran komputer ke monitor, dan untuk menggambar atau desain grafik ataupun untuk bermain game. Jadi yang suka main game biasanya juga diperlukan nih sound, video, and game controllers. Ini ada dua ya teman-teman, ada Intel Display Audio dan juga ada Realtek High Definition Audio. Selanjutnya ada storage controllers. Storage controllers ini perangkat keras yang digunakan untuk mengelola hard disk drive atau solid state drive di PC atau desktop. Di sini namanya Microsoft Storage Space Controller. Selanjutnya ada system device. Sistem device ini merupakan sistem yang mengintegrasikan aturan produksi dalam database yang berorientasi pada objek aktif. Di sini ada banyak ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di laptop atau PC kita masing-masing. Selanjutnya yang terakhir ada Universal Serial Bus Controllers. Ini merupakan suatu perangkat yang berfungsi untuk menyediakan sistem interkoneksi yang sederhana, low cost, dan mudah digunakan untuk mengatasi kesulitan karena terbatasnya jumlah port input-output pada suatu komputer. Di sini juga kalian bisa lihat apa saja sih Universal Serial Bus Controller di dalam laptop atau PC kalian. Nah, mungkin itu saja teman-teman penjelasan singkat mengenai isi dan fungsi dari Device Manager. Baik, kita lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu mengenai disk management. Disk management adalah tool internal dari Windows untuk melakukan pengaturan konfigurasi hard disk, SSD, flash disk, atau media penyimpanan lainnya. Nah, fungsi disk management diantaranya yaitu membuat partisi, menggabungkan partisi, mengubah huruf drive, format disk, mengurangi ukuran partisi, dan juga bisa menambahkan ukuran partisi. Oke teman-teman, tadi kan kita udah tahu ya pengertiannya apa sih tentang disk management itu, terus fungsinya apa aja. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang bagaimana cara membuka disk management di dalam PC atau laptop kita. Cara pertama, masih disk PC, kita klik kanan, lalu kita move on dari properties karena kita sekarang mau klik yang manage. Nah, tunggu sebentar, lalu nanti akan muncul computer management. Kita klik yang di storage, disk management, klik, lalu akan muncul seperti ini. Ini tampilan dari disk management. Ini baru cara pertama teman-teman. Ada cara yang lainnya, yaitu dengan
kita type search-nya di sini, yaitu create and format hard disk partition. Nah, ya yang ini. Kita langsung aja open. Nah, langsung muncul tampilan disk management di dalam laptop kita. Itu yang paling simple dan cara tercepat sih teman-teman menurut saya. Yang bisa teman-teman coba. Oke, di sini ada menu volume. Nah, volume di sini yaitu nama disk. Ada di zero partition tree, ada data merely atau data D, ada system reserved, dan ada juga Windows 10 atau data C. Nah, selanjutnya layoutnya ada simple, type-nya basic, file systemnya dia NTFS. NTFS ini kepanjangan dari New Technology File System, yang merupakan sebuah sistem berkas yang dimasukkan oleh Microsoft dalam kumpulan sistem operasi Windows NT. NTFS ini memiliki beberapa fitur terbaik yang dibutuhkan dalam pendistribusian, misalnya seperti akses kontrol sehingga siapapun dapat mengakses berkas-berkas atau direktori. Juga memiliki fitur penetapan seberapa banyak kuota yang dapat digunakan dalam kapasitas hard disk, dan juga toleransi pada kesalahan serta fitur enkripsi. Teman-teman juga pasti sudah mendengarkan enkripsi itu apa. Nah, biasanya NTFS ini digunakan untuk menyimpan file yang besar, misalnya di data C, juga di data D. Statusnya kita bisa lihat bahwa status di zero partition tree itu adalah recovery partition, dan data merely ini primary partition, sistem reservednya sistem active primary partition, dan Windows 10 data C-nya yaitu boot page file cache dump primary partition. Ini kapasitinya atau kapasitasnya. Jadi ini segini loh jumlah kapasitas dalam megabyte atau gigabyte di dalam volume disk management ini. Selanjutnya ada file free space. Nah, kalau ini tadi jumlahnya, ini yang tersisa yang dapat kita gunakannya sebanyak ini. Kalau yang ini dalam satuan space megabyte atau gigabyte, kalau ini dalam satuan persenannya. Nah, di sini basicnya ada 298,09 GB. Ini jumlah penyimpanannya teman-teman, jumlah disk manajemennya. Di sini sistem reserved ada ini tuh sebenarnya sama di sini dari volume ini, cuman ini lebih tampilannya lebih spesifik aja. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk melakukan partisi ruang memori? Caranya gampang teman-teman, jadi tinggal klik kanan. Sebelum klik kanan kita harus pilih dulu mana nih data yang mau dipartisi gitu, drive mana yang mau kita partisi. Misalnya saya mau mempartisi drive Windows 10 C ini, maka kita klik kanan, kita tinggal klik yang shrink volume. Nah, di sini memang sedikit agak lama ya teman-teman, kita harus menunggu. Nah, sudah muncul shrink data C-nya. Di sini enter the amount of space to shrink in megabyte. Di sini kita mau inputin berapa yang mau kita shrink atau yang mau kita partisi. Misalnya kalau saya mau memartisi 1024 megabyte atau sama dengan 1 gigabyte. Nah, di sini kita langsung aja klik shrink. Masih menunggu. Memang sedikit agak lama prosesnya teman-teman, tergantung bagaimana kecepatan di PC atau Windows laptop kalian. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman. Ada 1 GB
ruang memori, namun dia masih unallocated. Nah, unallocated ini atau tidak dialokasikan, ini biasanya tidak akan bisa tampil di disk management dan belum bisa kita gunakan. Nah, gimana biar ini tuh ruang memorinya bisa kita gunakan? Kita dengan cara klik kanan, lalu kita new simple volume-nya diklik, nanti akan muncul welcome to the new simple volume wizard. Nah, kita langsung aja next. Nah, di sini ada maksimum disk space in megabyte kan? Tadi kita udah memartisi sebanyak 1024 megabyte. Minimumnya ada 8 megabyte dan juga simple volume size in megabyte-nya kita mau berapa nih? Mau dipartisinya, mau digunakannya berapa gitu. Kalau misalnya saya, contohnya misalnya mau semuanya 1 GB itu digunakan. Oke, berarti kita langsung aja next. Nah, di sini teman-teman bisa pilih mau dinamainnya drive-nya itu apa, mau data apa gitu. Misalnya di sini kan kenapa kok nggak ada C sama D-nya Mer gitu? Karena di sininya data C dan data D itu udah digunakan, makanya dia tidak ada di opsi ini. Misalnya saya pengennya drive letternya M. Kenapa kok M? Karena nama saya Merly. Ya. Oke, langsung aja ya. Nah, di sini langsung klik next. Nah, file sistemnya NTFS, allocation unit size-nya kita biarkan default. Nah, di sini volume label. Mau kita namain apa sih ruang kosong itu? Ruang memori yang akan kita gunakannya mau dinamain apa? Misalnya saya mau menamakan dengan data. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau memartisi, kita kalau seperti ini tuh udah teman-teman selesai. Ini di tahap terakhir, kita langsung tinggal klik next aja. Nanti dia akan berubah menjadi biru seperti ini dan sudah bisa digunakan ruang memorinya. Karena saya hanya mencontohkan, jadi saya tidak akan membuat partisi ruang memorinya ya teman-teman. Jadi saya klik back atau saya cancel aja deh langsung. Nah, nanti ketika kita sudah memartisi, biasanya ini yang warna hitam ini akan berubah menjadi warna biru dan statusnya bukan unallocated lagi, tapi sudah berubah menjadi primary partition. Tapi karena tadi saya hanya mencontohkan, jadi ini masih unallocated. Nah, gimana sih caranya untuk menggabungkan ruang memori yang sudah dipartisi itu? Nah, untuk menggabungkan ruang memori yang sudah dipartisi, kita tidak bisa menggabungkan misalnya nih, kita memartisi dari data C, lalu kita mau menggabungkan ke data D. Itu nggak bisa, karena kita hanya bisa memartisi dari sebuah disk atau drive. Itu juga kita harus bisa menggabungkannya juga ke drive tersebut. Jadi, kalau misalnya partisinya dari data C, maka kita juga bisa menggabungkannya hanya ke data C. Nah, gimana caranya? Caranya ketika tadi ini sudah berubah menjadi primary partition, nanti kita harus delete volume dulu. Ini kan tadi katakanlah anggap saja sudah menjadi primary partition ya teman-teman. Nanti kita harus delete volumenya terlebih dahulu, baru nanti akan berubah statusnya menjadi unallocated. Nah, nanti unallocated ini kita gabungkan ke data C. Tinggal diklik kanan, lalu diklik yang extend volume. Nah, di sini welcome to the extend volume wizard. Kita klik next. Oke, tadi ini yang kita partisi tapi tidak jadi digunakan, maka kita akan menggabungkan kembali kepada data C-nya. Kita klik next and finish. Oke, partisi ruang memori yang tadi sudah dipartisi itu akan kembali bergabung dengan data C atau Windows 10 C. Itu sekian teman-teman yang mungkin saya bisa jelaskan tentang disk management. Nah, itu tadi penjelasan tentang device manager, disk management, dan bagaimana cara partisi ruang memori dan bagaimana juga cara menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi.
Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Thank you, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan like, comment, and subscribe.